Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Mahaters Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami, channel kebanggaan KR TV, Kang Rafiq TV. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan aqaid yang berjudul Al-Qur'anu hujjatun fi hayatir rasuli wa ba'da wafatihi. Tapi sebelum itu, silahkan para Mahaters Nusantara di mana saja berada untuk memberikan like dan subscribe agar para Mahaters Nusantara di mana saja berada tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan. Baik, kita mulai. Sebelumnya, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hujjatun fi hayatir rasuli wa ba'da wafatihi. Wa kullama qamat bil Qur'anil hujjatu fi hayatir rasuli fa aslama musyrikul arabi wa min ahlil kitabi. Wa kadzalika qamat dalilu ala istimrari syari'atihi ba'da wafatihi fa aslama man la yuhsa minal fursi wa ghairihim minal umami ala aidi ashabihi wa man ba'dahum minal muslimina wa la yazalu kitabullahi ta'ala mu'jizatan natiqatan bisidqi risalati Muhammadin wa dalilan nahidan ala baqa'i syari'atihi wa yajibu ala kulli man balagathu da'watu ila hadha ad-dini ala wajhin balagat an-nadharu wa yuharrikul fikru. Ayyu'mina wa ya'malat bidinihi min ayyi ummatin minal umami fi ayyi asrin minal usuri wa qad nassal Qur'anul Karimu ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'in nasi arabihim wa ajamihim wa syari'atuhu baqiyatun qa'imatun bi baqa'i mu'jizatihi wa qiyamuha dalilun ala sidqi risalatihi. Para Mahaters Nusantara di mana saja berada, penjelasan terkait dengan Al-Qur'an sebagai hujjah pada hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah wafat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, Al-Qur'an sebagai hujjah, dan juga Al-Qur'an juga sebagai hujjah setelah wafat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik pada hidupnya Rasulullah ataupun setelah wafatnya Rasulullah. Ketika hujjah menggunakan Al-Qur'an
dalam hidup Rasulullah Muhammad SAW ketika sewaktu masih hidup, maka banyak orang-orang yang musyrik dari kalangan bangsa Arab masuk Islam, masuk agama tauhid, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga tidak hanya dari golongan para musyrik bangsa Arab, akan tapi juga dari golongan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena ada hujjah yang digunakan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan Al-Qur'an. Begitu juga ketika dalil digunakan Al-Quran sebagai syariat setelah wafat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran merupakan dalil petunjuk untuk keberlangsungan syariat Islam setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Fa aslama man la yuhsa minal fursi wa ghairihim minal umami. Banyak orang Persia dan selain bangsa Persia, dari bangsa Rom, bangsa-bangsa yang lain masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam dari bangsa Persia dan bangsa-bangsa yang lain tidak bisa dihitung jumlahnya. La yuhsa, tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena hujjah menggunakan Al-Quranul Karim, hujjah menggunakan mukjizat kalamullah, Al-Quran. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, ketika hujjah menggunakan Al-Quran, maka yang terjadi adalah orang akan terpotong pendapat-pendapat yang dikeluarkan, dikalahkan dengan Al-Quran. Nah, siapa saja yang mengalahkan Al-Quran? Ala aidi ashabihi wa man ba'dahu minal muslimin. Orang-orang yang menggunakan hujjah setelah Rasulullah Muhammad SAW menggunakan Al-Quran, yaitu para sahabat, dan setelah para sahabat yaitu tabi'in dan tabi'in. Sehingga orang-orang setelah tabi'in sampai kita umat yang sekarang ini menggunakan Al-Quran sebagai dalil petunjuk, menggunakan Al-Quran sebagai hujjah untuk berdakwah kepada semua manusia. Wala yazalu kitabullahi ta'ala mu'jizatan naqtiqatan bisidqi risalati Muhammadin. Dan kitab Allah berupa Al-Quran selalu menjadi mukjizat, selalu bisa mengalahkan sebagai natiqah, perdebatan bisidqi risalati Muhammad, dengan bukti menunjukkan bahwa risalah kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya, dan juga sebagai bukti untuk menunjukkan kebangkitan syariat Nabi Muhammad SAW. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, setiap orang yang sampai kepadanya Al-Quran, maka manusia itu akan berpikir, manusia yang sampai kepada kita Al-Quran, yaitu orang-orang yang akan berpikir bahwa oh iya, memang apa yang ada dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Ayyu'mina wa ya'mala bidinihi, dan juga beriman serta mengamalkan agama Islam yang ada dengan hujjah Al-Quranul Karim. Min ayyi ummatin minal ummami fi ayyi asrin minal usuri. Itu berlaku untuk umat seluruh umat manusia dari masa ke masa. Jadi sampai kapanpun Al-Quran tetap menjadi hujjah yang nyata, dalil yang luar biasa, yang bisa dipegang teguh oleh semua manusia, tidak hanya orang Islam. Kebenarannya ada dalam semua kehidupan manusia. Waqad nassal Qur'anul Karim ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga memberikan nas,
bahwa risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secara umum kepada seluruh umat manusia, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira." Allah tidak mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk semua manusia, basyira wa nadhira, yang kabar bunga, kabar bahagia, wa nadhira, dan kabar yang mengancam. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak dapat mengetahui. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan artinya Al-Quran pada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar dapat menjadi ancaman atau kabar atau bagi umat-umat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami mengutus pada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmat. Tidak kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh sekalian alam. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'in nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bangsa Arab ataupun bangsa selain Arab. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kekal seperti kekalnya mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, sampai hari kiamat. Al-Quran merupakan petunjuk bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, demikian kajian tentang aqaid, semoga dapat memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan kita menjadi insan-insan yang kompeten dalam bidang agama. Salam edukasi dan inspirasi, KR TV, Kang Rafiq TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.